Permisi Bu, mungkin mic-nya belum dinyalakan, tidak ada suara. Saya ulangi ya, eh atau saya langsung saja. Jadi hari ini kita akan membahas tentang struktur pengulangan. Ya, struktur pengulangannya adalah salah satu bentuk kendali terhadap logika program yang diekspresikan dalam bentuk instruksi yang khusus. Ya, secara umum logika program bisa kita lihat seperti ini. Ya, bahwa program itu adalah bersifat sekuensial, ya. Jadi eh, alur eksekusi program atau alur eksekusi program itu mengikuti alur penulisan dari instruksinya. Hanya saja di dalam pemrograman ini ada tiga bentuk instruksi. Yang pertama adalah sekuensial, di mana dia bisa dikerjakan benar persis sesuai dengan urutan penulisannya. Ini menarik ya. Kita bisa melihat gambar yang ada di buku Pak Rinaldi ini, buku algoritma, bahwa jika garis putus-putus itu kita anggap sebagai satu instruksi, ya, maka instruksi itu akan sesuai dengan alurnya, ya, urutannya. Nah, tetapi di dalam struktur itu mungkin kita bisa mendapatkan atau melakukan suatu bentuk ya instruksi yang di dalamnya ada pengulangan. Jadi dia adalah instruksi, tetapi dalam instruksi itu di Zaki, oke, ada lagi instruksinya ya yang diulang. Nah, itu membutuhkan struktur kendali tertentu. Ini yang disebut dengan struktur pengulangan. Seperti sebelumnya kita udah belajar di pertemuan keempat itu tentang instruksi pencabangan ya. Nah, sekarang kita lihat ya, instruksi pengulangan itu artinya ada blok instruksi. Blok instruksi artinya apa? Ada beberapa instruksi dalam satu blok itu. Dan itu bisa diulang ya dengan struktur kendali tertentu yang biasanya membutuhkan ekspresi boolean ya. Nah, di sini yang kita perlu tentukan nanti adalah inisialisasi dari pengulangan ya, terhadap inisialisasi terhadap variabel dari yang ada di ekspresi boolean, lalu instruksi apa yang akan diulang ya sesuai dengan batas dari ekspresinya nanti, dan instruksi apa lagi yang akan dikerjakan setelah pengulangan. Oke. Nah, ada tiga titik di sini ya. A itu adalah menentukan ya. Suatu ekspresi boolean yang akan menentukan apakah kita akan mengulang atau menyelesaikan pengulangan dan melanjutkan ke instruksi berikutnya. Contohnya di sini adalah C. Jadi apakah kita akan mengulang melakukan instruksi blok instruksi B atau akan mengakhiri pengulangan dan melanjutkan melakukan instruksi atau blok instruksi C. Nah, mengulang atau tidak itu akan ditentukan oleh ekspresi boolean A. Apakah ekspresi ini terpenuhi true atau tidak? Kalau false kita ke C, kalau true kita ke B, ya. Nah, begitu. Perhatikan ya gambarnya ini. Jadi kalau pencabangan itu tidak ada pengulangan ya. Kalau pencabangan blok itu kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang akan diulang, tetapi hanya memilih mengerjakan A atau mengerjakan B, di mana A dan B di masing-masing dikerjakan satu kali ya. Oke. Nah, kecuali nanti B-nya berbentuk struktur pengulangan. Itu kalau pencabangan ya. Tapi kalau pengulangan, B ini memang
dalam bentuk dia instruksi yang akan dikerjakan sekian kali tergantung kepada ekspresi A. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih bentuk struktur pengulangan itu. Ya. Jadi tadi ya ada ekspresi boolean, kemudian ada body pengulangan yaitu tadi B, body pengulangan, body ini adalah blok instruksi yang akan diulang. Kemudian ini A ini ekspresi boolean dan C adalah sesuatu yang akan dilakukan setelah keluar dari pengulangan. Oke. Nah, di sini struktur pengulangan biasanya ya juga membutuhkan yang namanya inisialisasi. Inisialisasi yaitu aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Apa yang dilakukan di sini biasanya memberi nilai awal terhadap variabel-variabel, terutama variabel yang ada di dalam ekspresi boolean, ya. Oke. Kemudian terminasi. Terminasi yaitu aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai, yaitu kalau di sini digambarkan sebagai C. Kalau di sini adalah sebelum kita masuk ke A itu adalah aksi inisialisasi. Oke, dilakukan. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, dengan struktur pengulangan bentuk instruksi itu menjadi sederhana, ya. Jadi ada 5 blok nih, inisialisasi, kemudian ekspresi boolean, di mana ini awal dari pengulangan, titik awal pengulangan, lalu apa badan pengulangan yang dikerjakan, ya, kalau akan diulang, kemudian terminasi. Nah, di dalam bahasa pemrograman biasanya ada 3 bentuk ya. Untuk pengulangannya ada bentuk for, while, dan repeat. Masing-masing punya syarat untuk bisa dipilih gitu ya. Tetapi bentuk while adalah bentuk yang paling umum. Apapun ya kondisi pengulangannya, syarat pengulangannya dia bisa dipenuhi oleh while ini. Ya, instruksi while. Tetapi kenapa ada for? Karena bentuk for ini paling ringkas ya. Dia adalah konstruksi pengulangan tanpa kondisi, bukan tanpa kondisi sih. Dia itu adalah digunakan jika jumlah pengulangannya pasti, ya. Oke. Nah, while jika jumlah pengulangan tidak pasti. Tidak pasti ini artinya apa? Kita bisa jadi tidak mengerjakan ya apa yang instruksi yang ada di body pengulangan. Ya, minimal 0 kali. Sedangkan for itu minimal sesuai dengan kondisi dari ekspresi booleannya n kali gitu lah. Anggap aja n kali gitu batasnya. Sedangkan repeat minimal dia 1 kali. Nah, sebetulnya cukup for dan while menurut saya ya. For dan while di mana for kita gunakan terutama untuk pengulangan jumlahnya pasti ya. Nah, seperti apa sih bentuk instruksinya? Bentuk instruksinya sih sederhana ya. Kalau di algoritma seperti ini, tapi nanti ini akan saya sesuaikan ya dengan bentuk instruksi for dalam bahasa Java ya. Di sini ditambahkan bahwa pencacah haruslah berupa variabel yang bertipe data yang ada predecessor dan successor. Tapi kalau di Java ini harus bertipe integer. Ya, udah aja ya, dibiasakan bertipe integer. Ada sih bahasa pemrograman dia nggak harus bertipe integer, tapi kalau Java integer. Kemudian nilai awal harus lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Ya. Kenapa? Ya agar bisa terpenuhi, agar dia bisa masuk ke dalam loop. Jika tidak terpenuhi. Tapi ini bisa disesuaikan lagi ya. Karena ini mengikuti bentuk ekspresi booleannya. Oke, kita coba lihat saja dulu. Yang paling sederhana, contohnya gini ya.
kita punya program Hello World, tapi ketika kita eksekusi hanya bisa menjalankan satu kali. Nah, sekarang kita mau Hello World itu diulang sebanyak 10 kali. Nah, dalam bentuk instruksi jawab algoritma di buku Pak Rinaldi seperti ini ya, nanti akan sesuaikan dengan Java. Kita coba ya, saya copy. Oke, kita jalankan saja, langsung aja implementasi. Nggak banyak-banyak teori. Oke, kita cobakan ini kelas A ya, 24, mana ya, Pro 1, Pro 1 2024. Mana dia? HP 1, ini kali ya. Oh, ini dia. Nah, oke, nah sekarang karena ini materi baru, pengulangan saya buat paket baru ya. Kalian juga langsung nyoba ya, yang pakai laptop. Biasakan ini kuliah ini pakai laptop ya, jadi biar bisa sambil ngoding. Pengulangan. Oke. Ya. Sekarang saya mau copy saja program Hello Java ya. Hello World-nya. Oke, saya copy ke sini. Oke. Ibu, Ya, siapa? Ada apa? Ibu, itu Reza. share screen-nya masih di Word, Ibu. Share screen-nya Oh, masih di masih di Word. Word ya? Aduh, Iya, saya, Ibu. kenapa masih di Word? Gimana ya? Oke, saya coba pindah. Gimana caranya ya? Mungkin tadi saya salah pilih ya. Sekarang ke Java. Saya hentikan dulu berbagi. Oke. Sekarang saya bagi lagi ke desktop. Oke. Kelihatan sekarang? Sudah di Eclipse? Halo? Udah, Bu, kelihatan, Bu. Sudah, siap. Terima kasih ya. Nah, ini kita coba ya. Perbedaan antara ada struktur pengulangan dan tidak. Ya, ini tanpa ada pengulangan. Apa yang dikerjakan? Kenapa ini ya? Kenapa tiba-tiba butuh ini? Oke. Ya, hanya sekali ya. Sekarang kita tambahkan struktur pengulangan. Ini notasi algoritmanya. Kok Hello Java? Notasi algoritmanya tadi adalah seperti ini. Oke. Sekarang saya copy ke sini. Oke ya. Nah, sekarang saya translasikan notasi algoritma ini ke dalam Java. Coba perhatikan ya. For atau enggak saya tambahkan di sana, di sini aja. Tetap perhatikan indentasi ya. Sebelumnya ini saya geser karena saya akan membuat indentasi. Nah, for di Java itu jadinya seperti ini bentuknya. Variabelnya kita deklarasikan langsung di sini. Inisialisasinya sama dengan 0. Artinya nilai awal, ini kita memberi nilai awal terhadap pencacah, variabel pencacah yang namanya I dengan nilai 0. Lalu, nah ini to 10 ini artinya apa?
dia itu nanti akan bertambah satu-satu ya. Oleh sebab itu, jadi dia ada 3 elemen di sini ya, di dalam kurung ini. Pertama adalah nilai awal dari I, lalu ini adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk berhenti, untuk masuk atau berhenti ya dari mengulang, dan I++ adalah yang dikerjakan setiap kali kita akan selesai mengerjakan body pengulangan ini. Nah, yang body pengulangan saya batasi dengan kurung buka dan kurung tutup. Ya, itu adalah blok instruksi yang akan dikerjakan selama mengulang. Ya, nah silakan bandingkan sama ya. Cuman kalau di Java itu di algoritma buku Pak Rinaldi ditulis seperti ini, pakai to 10 artinya adalah I kecil sama dengan 10. Nah, di Java ini langsung ditulis dalam bentuk ekspresi boolean. Kok buku Pak Rinaldi seperti ini? Ini adalah sintak bahasa Pascal dulu. Jadi sintak ini kita dulu meniru sintak bahasa Pascal, gaya Pascal. Sekarang Pascal kan udah nggak dipakai. Kecuali di Delphi ya. Delphi, Borland Delphi itu masih niru gaya sintak Pascal. Oke. Nah, ini saya hapus saja. Sederhana ya. Jadi dengan struktur pengulangan ini, blok instruksi yang kita kerjakan hanya 1 kali bisa diulang sebanyak yang diinginkan. Yang diinginkan ini enggak saya mulai dari 0 ya, tapi 1 tadi kan. Ya, mulai dari 1 sampai nilai I-nya sama dengan 10 ya. Jadi kalau selama I-nya kecil sama dengan 10, dia akan mengerjakan. Lalu kapan dia berhenti? Kalau nilai I-nya adalah sama dengan 11. Bagaimana cara dia kok bisa nilainya tambah terus? Nah, perhatikan ini ya. Di sini kan ada kurung buka, kurung tutup. Ini bisa ada, bisa tidak. Kalau hanya 1 instruksi, boleh kita hilangkan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup nih. Ya. Artinya si blok instruksi ini hanya mengerjakan 1 instruksi. Ya. Tetapi kalau kita kurung, berarti dia akan mengerjakan semua instruksi yang ada di dalam kurung buka dan kurung tutup. Lalu bagaimana mekanisme pengulangan ini dilakukan? Dia mulai dengan nilai awal I sama dengan 1. Berarti I 1. Lalu dia cek apakah nilai I ini kecil sama dengan 10. Jika terpenuhi true, maka yang ada di dalam blok instruksi ini akan dikerjakan. Lalu kalau sudah dikerjakan blok instruksi ini, berarti ini batasnya adalah tadi ini ya, kurung tutup, maka nilai I pencacah ini otomatis bertambah 1. Karena dia I++. I++ itu sama dengan I sama dengan I plus 1. Ya. Jadi ini boleh ditulis I sama dengan I plus 1. Ya. Oke, itu adalah instruksi I++ atau I sama dengan I plus 1 ini suatu instruksi yang memastikan bahwa nilai I ini suatu saat akan mencapai nilai terminasinya, yaitu batasnya adalah 10. Jadi kalau sudah lebih dari 10, 11, maka dia akan keluar. Gitu ya. Kita cobakan sekarang. Nah, aduh. Ini udah 10 ya, tapi ini menyamping. Oke, saya perbaiki ini print line ya. Print line. Oke, berarti dia akan menyamping. Tapi nggak ketahuan nih ya, benar nggak ini 10? Jangan-jangan 11 gitu loh. Gimana? Nah, kita tambahkan saja 1 huruf pencacahnya ya. Kita tampilkan nilai dari pencacahnya. Oke? Di awal. Benar nggak? Dia 10.
Oke, 10 ya. Oh, kasih jarak nanti. Nah, kita mau tahu ya, benar nggak apa yang dikerjakan setelah keluar dari loop? Nah, kita coba ya menampilkan sebuah pesan di sini. Misalnya kita tulis pesan selesai. Ya, selesai. Ya. Nah, kenapa ini merah? Nah, karena variabel i kita deklarasikan di dalam loop ini ya, berarti dia hanya dikenal di dalam blok ini. Terus gimana caranya agar kita tahu bahwa berapa nilai i setelah keluar dari loop? Ada caranya, tinggal si i-nya kita deklarasikan bukan di for tetapi di luar ya. Nah, di sini kita tinggal seperti itu. Boleh ya? Ini deklarasinya, ini memberi nilai awal. Oke, kita sambil ngecek nih ya, nilai I setelah keluar berapa. Oke, selesai ya. Benar. Kan dia keluar karena nilai I-nya sudah mencapai 11. 11 artinya dia bukan dia ketika dibandingkan I kecil sama dengan 10 nilainya udah false, jadi dia keluar. Terus kita pengen tahu berapa nilai I-nya ketika kita belum inisialisasi. Bisa nggak? Ya. Kita mau melihat bahwa memang instruksi itu dikerjakan secara sekuensial. Nah, misalnya di sini ya, awal gitu ya, kita tulis. Benar nggak si awalnya dikerjakan? Oh ya, di sini kenapa nggak mau? Karena nilai I-nya belum diinisialisasi. Nggak apa-apa. Ya, kita maunya diinisialisasinya di sini. Oke. Nah, benar nggak awal dulu yang muncul? Sekali, awalnya hanya sekali. Terus hello world-nya sebanyak 10 kali. Lalu selesai. Benar gitu? Kita cek. Oke, benar ya. Awal sekali, hello world sebanyak 10 kali, terus selesai. Ya. Begitu? Nah, kalau misalnya I-nya boleh nggak dimulai dari 0? Boleh. Nah, kira-kira berapa kali ini akan dikerjakan? Kalau I-nya dimulai dari 0? 11 kali, Bu. Betul. Jadi sebetulnya karena dia pengulangan pasti, dia bisa dihitung ini. Jumlah pengulangannya adalah 10 dikurang nilai awal. Nilai awalnya 0, berarti 10 kurang 0, 10 ya. Ditambah 1. Jadi kalau dimulai dari 2, 10 kurang 2 ditambah 1 menjadi 9 kali. Ya. Oke. Nah, sekarang saya cobakan jadikan si 10 ini jadi variabel. Ya. Ya. Di mana saya kasih nilai awalnya di sini. Misalnya nilai awalnya adalah 10. Oke. Berarti dia akan mengulang sebanyak 10 kali ya, 11 kali. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalnya ulang, misalnya ini kita tambahkan pesan ya, mengulang sebanyak, nah mengulang atau jumlah pengulangan dan jumlah pengulangan artinya mengulang sebanyak berapa nilainya, yaitu ya ini sebanyak
Misalnya kita tambahkan ini integer sini ya. Kita tambahkan berapa nilai tadi? N kurang, misalnya I-nya kita awali dengan I sama dengan atau simple aja dulu ya. N kurang 1, mana tadi? Sini ya. I-nya saya inikan dengan A ya. Nanti saya kasih nilai A di sini, nilai awal. A sama dengan 1 misalnya. Ya, oke. Ya. Di sini kita akan mengulang dengan nilai awalnya A. Oke. Kemudian dia akan mengulang sampai dengan nilai N. Oke. Berarti jumlah pengulangannya adalah N kurang A ditambah 1. Oke. Ini kurang berawalnya hilang 1. Ya. Jadi banyak pengulangannya sebanyak itu. Ya. Rumusnya N nilai akhir ya yang harus dicapai, kemudian nilai awal dari pencacah yaitu A. Jadi N kurang A tambah 1. Kita cobakan. Nah, mengulang sebanyak 10 kali. Sekarang saya kasih coba A-nya adalah 3. Ya. Ini kan dari 1 ya. Sementara ininya adalah 17 gitu ya. Oke, kita cobakan. Berapa kali dia mengulang? Ya, mengulang sebanyak 15 kali. Ini kan susah kita ngitungnya. Kita kasih aja angka yang kecil. Misalnya ini 5, ini 2. Ya. Berarti dia mengulang sebanyak 5 kali. 4 kali ya. Nah, kita gampang hitungnya nanti. Nah, benar ya, 4 kali. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi, pengulangan menggunakan struktur for ini biasanya untuk jumlah pengulangannya pasti. Pasti ini adalah sesuai dengan nilai awal dan nilai akhir dari pencacah. Nah, itu pastinya sebanyak rumus ini. N kurang A tambah 1. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah bisa dengan menurun? Bisa dengan I sama dengan I kurang 1. Nah, kalau I sama dengan I kurang 1, berarti ini harus kita mulai dengan apa? Dengan nilai awal yang lebih besar dari nilai akhir. Jika tidak, apa yang terjadi? Sebentar ya. Saya ribet. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya. Bagaimana kalau kita ingin counternya itu kan ya ini seperti stopwatch bertambah gitu ya. Kalau ini kita mau counternya itu Permisi Bu, ya kameranya belum nyala. kamera apa? Maksudnya rekamannya belum nyala Bu. Oh, tadi katanya udah rekaman. Videonya belum nyala. Salah. Video Ibu belum nyala. Screennya Bu, screennya. Screennya ya. Sebentar, saya cek lagi ya. Berbaginya ya.
Iya, Oh Bu. ya, berbaginya berhenti. Ini sudah sebetulnya. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke, makasih ya. Selalu ingatkan ya kalau tidak kelihatan atau tidak terdengar. Nah, ini kan pencacah menaik. Boleh nggak pencacah menurun? Boleh saja. Karena yang jelas dia pencacah itu tugasnya hanya untuk menghitung sudah berapa kali ini dilakukan, ya. Jadi, misalnya sekarang saya coba mau pakai gayanya step down gitu ya. Minus, ya. Berarti kalau saya mulai dengan I sama dengan A, A-nya misalnya tadi adalah 2. Lalu I-nya kecil sama dengan N adalah 10. Misalnya A-nya kita mulai dari 1 lagi deh. 1, ini adalah 10, ya. Oke. Apakah ini bisa terpenuhi? Berapa kali kita mengulang? Atau saya nggak pakai ini ya? Oh ya, nggak apa-apa pakai ini. Berapa kali saya mengulang ini? Sama dengan I 9, sama dengan A. A-nya 1. 8. I sama dengan 1. Lalu, apakah I kecil sama dengan 10? Ya. Ya, betul. Lalu, kita kerjakan hello world. Nah, karena di sini counternya menurun, berarti untuk yang kedua nilai I-nya berapa? Menjadi 0. Ya. 0 kecil sama dengan 10. Iya. Akibatnya apa nih? Ini bahaya ya. Nanti inilah yang akan menyebabkan apa yang kita sebut dengan looping. Ya. Looping. Tapi saya nggak berani ngulang nih. Coba kita ulang aja. Tapi ini nanti akan berhenti dia. Akan lurus terus. Ya. Akan menurun terus. Tuh, nggak berhenti kan? Kenapa? Karena nilainya terus berkurang sampai menuju yang negatif. Nah, ini untung nggak harus break nih. Cukup saya berhentikan aja ini. Ya. Oke. Benar nih. Ya. Dan menurun terus. Di terminate, Bu, pakai yang merah di sebelah kanan, Bu. Merah sebelah kanan. Ya, enak di sini. Ya. Oke. Kalau yang dulu pakai bahasa pemrograman dulu harus di reset komputernya. Ya. Jadi ini kita harus hati-hati dalam menetapkan antara nilai awal, kemudian batas ekspresi booleannya dengan bagaimana kita mengubah dari nilai counter itu. Jangan sampai nilai akhir itu tidak pernah dituju. Misalnya ya, nilai akhirnya kan harusnya kebalikan dari I kecil sama dengan N. Yaitu apa? I besar dari N. Jangan sampai itu tidak pernah tercapai. Ya. Oke. Kalau begitu, kalau kita mau bikin I minus-minus dan kita ingin mengulang sebanyak 10 kali misalnya ya, apa yang harus dilakukan? Nah, balik sekarang. Ya. Balik nilai A-nya sekarang menjadi awalnya adalah kenapa ini? Nilai A-nya harusnya apa? 10. Nilai A-nya yang 10. Nilai N-nya yang 1. Ya. Oke. Kalau begitu berarti apa yang diubah? A-nya sudah 10. N-nya bagaimana? N ini kan sama dengan 1 ya. Berarti ini bukan I kecil sama dengan 1, tetapi ini kebalikannya, yaitu I besar dari 1. Ya. Oke, kalau bingung dengan pakai gini, saya hilangkan saja lah ya. Atau saya buat versi yang kedua. Save as ini. Saya save as dulu. Mana ya tadi ya? Di sini ya.
pengulangan. Oke. Saya buat saja ini kan yang versi tadi ya. Oke, copy, paste. Pas. Oke. Nah, menurun ya. Hello world for ya. Menurun. Oke. Nah, ini ya, hello world menurun. Nah, saya coba biar kelihatan di sini saya mulai saja ini dengan 10. Ini besar dari 1 ya. Oke, ini nggak usah dipakai lah. Biar kalian nggak bingung. Ya. Ini mengulang sebanyaknya nggak usah, nanti aja saya tandai dulu. Nah, ini ya. Sekarang kita coba ini. Ini akan hasilnya benar nggak? Ya. Atau looping lagi kayak tadi. Kalau sampai program kita looping kayak tadi ya, looping itu apa sih? Keadaan yang pengulangannya nggak berhenti. Itu tandanya ya, kalau nggak sesuai dengan logika program ya, bahwa dia harusnya berakhir 10 kali mengulang. Tapi ini looping terus, berarti program kita salah ya. Struktur kendalinya salah. Struktur kendali untuk pengulangannya salah. Ada yang salah. Nah, ini benar ya. Mulai dari 10, 9, 8, 1. Ya. Kenapa dia berhenti sampai 1? Karena berarti ini cuma 9 kali ya. Karena 1 dia keluar. Karena kita bikinnya I besar 1. Coba kita besar sama dengan 1. Maka 1 juga akan menuliskan. Coba. Tuh ya. Jadi berhentinya di 0. 1 masuk. Berarti ini 10 kali. Kalau tadi hanya 9 kali. Jadi intinya di sini adalah sering di dalam penyelesaian suatu kasus kita butuh mengulang satu blok instruksi ya. Nah, bagaimana mengulang itu tergantung apa yang diminta secara di dalam kasus itu, ditentukan di dalam kasus itu. Misalnya kalau seperti ini kan berarti ini jumlah pengulangannya pasti. Ulang menulis hello world sebanyak 10 kali. Berarti ini kan pasti. Berarti kita bisa menggunakan bentuk pengulangan dengan for ya. Nah, kebetulan di sini variabel pencacahnya tidak kita manfaatkan karena yang kita butuhkan adalah kata hello ditampilkan ke layar. Ya. Ada lagi ya, nilai yang akan ditampilkan, nilai yang diproses di dalam blok instruksi itu kadang juga dibutuhkan ya sekaligus menjadi nilai pencacah. Nah, ini harus kita perhatikan bagaimana kita akan mengatur nilai awal dan nilai akhir dari variabel pencacah dan bentuk stepnya apakah menaik atau menurun ya. Nanti akan saya perlihatkan di kasus yang lain ya. Saya mulai dengan yang sederhana saja, bahwa pengulangan untuk yang jumlah pengulangan pasti. Berapa kali dia mengulangan ditentukan oleh nilai awal, kemudian nilai dari ekspresi booleannya dan bentuk stepnya ya. Apakah boleh nggak stepnya ini 2? Bisa ya. Misalnya gini, saya ubah nih ya. Tadi kan I minus ya. Nah, sekarang saya ubah dia kurangnya 2. I sama dengan I kurang 2. Boleh? Boleh ya. Yang penting dia bisa mencapai nilai akhir. Tetapi dengan stepnya berubah, maka jumlah pengulangannya pasti berubah. Kita coba lihat. Tuh, ya. Berarti ini jumlah pengulangannya adalah tidak sesuai dengan tadi ya, tidak sama dengan tetapi karena nilai I-nya meloncat ya.
10, 8, 6, 4, 2. Berarti ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang penting di sini kita nggak penting berapa kali sih. Yang ininya adalah apa yang diinginkan itu tercapai. Ya, misalnya kalau di sini hello world 10 kali. Nah, baiknya jangan pakai step seperti ini, tapi pakai yang gaya tadi. Ya, ini pasti dia akan 10 kali. Atau yang lebih sederhana kita pakai yang ini, ya. Saya ubah ini ya. Ini saya ubah refaktor menjadi for menaik, ya. Nah, ini contoh untuk yang menaik. Nah, yang menaik tadi gini ya, I plus plus. Plus. Oke, I plus plus. Nah, di sini saya gunakan ini untuk menentukan bahwa jumlah pengulangan yang bisa ditentukan dari sini, ya. Oke. Kalau dia stepnya 2 sebetulnya bisa dihitung juga, tapi kan sebetulnya kita tidak perlu menghitung berapa banyak dia mengulang. Yang penting adalah tentukan nilai awal dan nilai akhir, ya. Oke. Nah, sekarang saya coba run dulu ya. Tadi udah benar. Nah, ini bakal jadi salah ya. Kenapa? Ini saya sudah ubah plus-plus, sementara A-nya sama dengan 10. N-nya adalah 1. Kira-kira bagaimana jadinya? Kita lihat. Oh, tadi ini ya. Oke, saya stop. Nah, ada lagi nih kasusnya seperti ini. Dia seperti ini jadinya. Kecil sama dengan N, ya. Oke. Nah, A-nya 10, N-nya 1. Tapi dia di plus-plus. Hasilnya gimana? Oke, kita coba cek. Nah, ini berapa kali dia mengulang? Malah nggak ada. Ya, langsung selesai. Kenapa? Nah, coba kita lihat nih. Nilai A-nya 10. Ya. Lalu kita bandingkan nilai I-nya. Ya, nilai I kan berarti 10 ya. 10 kecil sama dengan 1 karena N-nya 1. False kan? Karena false dia langsung keluar dengan nilai 10 tadi. Ya. Keluar dia dan rumus ini nggak berlaku. Misal ya. Rumusnya nggak berlaku. Rumus ini berlaku kalau ini ya kita mulai dengan tadi nilai A-nya adalah 1 dan nilai N-nya lebih besar, ya. Jadi kalau keadaan yang seperti ini, maka nilai A harus lebih kecil dari nilai N. Dan pembandingnya adalah I kecil sama, ya. Karena tadi I sama dengan 1, tu 10. Berarti dia menaik, ya. Dia menaik. Kalau menurun, nilai I-nya harus, nilai awal I-nya harus lebih besar dari nilai N-nya, ya. Oke, kalau dia menurun. Gitu. Nah, kita coba lagi nih. Ini adalah benar. Oke, ya. Nah, sebetulnya bagus tadi di instruksi algoritma pakai itu, ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, sepertinya kalau I mulai dari kecil ke yang besar, ini jelas ya. Dan dia pasti stepnya adalah 1 gitu ya, kalau seperti ini. Dia akan diulang sebanyak 10 kali. Cuman di bahasa Java, dia diubah bentuknya ke dalam 3 bagian tadi. Inisialisasi nilai I, kemudian membandingkan nilai I dengan nilai akhir dalam bentuk ekspresi boolean. Lalu dia tambahkan counternya tadi, ya. Pencacahnya, apakah bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3 itu kita tetapkan, ya.
Jadi memastikan satu instruksi yang membuat nilai ini suatu saat akan mencapai nilai akhir dan lebih besar dari nilai akhir itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi yang bentuk yang kedua, ya. Bentuk kedua itu adalah ini form menurun seperti ini ya. Nah, ini. Kalau yang tadi ya, yang I minus minus, ekspresinya kalau di dalam bahasa Pascal dulu seperti ini ya. Pencacah nilai akhir di mana nilai akhir ini harus lebih besar dari nilai awal. Nah, bukan down to tetapi jadi down to. Down to ini membuat si pencacah ini akan berkurang 1 setiap kali melakukan loopnya. Ya, kalau tadi bertambah 1, ini berkurang 1. Jadi ini adalah sama dengan yang bentuk yang kedua, ya, yang menurun tadi. Hello world yang menurun. Nih, ya. Ini gaya yang menurun. Oke. Ini yang down to. Ya, jadi nilai I-nya harus lebih besar dari nilai batasnya. Ya, batasnya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika tidak, saya lanjutkan ya. Ini gimana ngitungnya? Berarti nilai dibalik ini A. Berarti A kurang N. Ya, ditambah 1. Benar nggak? Jadi 10. Sama ya jadinya. Berarti benar nih juga akan sebanyak 10 kali. Ya. Oh, ini nggak ditampilkan tadi. Oke, kita coba tampilkan. Ya, harusnya sama. Ini apa nih? Oh ya, nilai A-nya udah hilang ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Dia tetap 10 kali. Oke, sekarang saya mau memperlihatkan bentuk yang kedua dari pengulangan. Tadi kan ini for. Sekarang bagaimana sih bentuk yang pengulangan dengan while? Nah, while itu bentuknya seperti ini ya. While itu jelas di sini bentuknya adalah ekspresi boolean ya. Oke. Nah, kapan while ini digunakan? While ini bisa digunakan untuk setiap kasus pengulangan, baik jumlah pengulangannya pasti maupun pengulangan yang jumlah pengulangannya tidak pasti tetapi tergantung pada kondisi boolean ini, kondisi ekspresi boolean ini. Ya, sekarang kita coba dulu untuk yang jumlah pengulangannya itu pasti aja. Nah, ini ya contohnya. Saya bawa ke sana. Ya. Kita bandingkan dengan yang dengan si for tadi. Oke, saya coba buat di sini ya. Saya copy. Saya jadikan ini sebagai bukan for tapi adalah while ya. While. Dengan while ya. Ini dengan while. Oke. Mana yang while ini? Oke, saya edit ya. Ini saya tambahkan di sini sintaksi. Oh, tuh. Enggak. Sintaksi ininya tadi. Untuk biar mudah membandingkannya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya pakai ini aja, nggak usah pakai si N-nya. Oke. Ini saya ubah tadi jadi 1 ya. Ini jadi 10 misalnya tadi ya, biar jelas. I plus plus. Ini nggak usah. Ini sementara kita kasih dulu ini.
komen. Oke. Nah, lihat ya. Dia tadi ini adalah while I ini kan kecil ya. Kecil sama dengan 10. Ya. Oke. Ini tadi adalah sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Bentuknya sih sebetulnya mirip ya dengan ini. Sekarang apa yang saya lakukan? Sebetulnya mirip ya. Ini kita tinggal pindahkan nih. Copy. Kita pindahkan ke sini. Jadi ini perubahan bentuknya seperti ini dari while ke for itu. Ya, untuk yang pengulangan pasti. Jadi ini dihapus. Terus yang I plus-plusnya ini kita pindahkan ke sini. Oke. Kita pindahkan ke sini. Terus yang for-nya kita ganti dengan while. Nah, sama kan? Sama ya. Cuman bedanya di sini kita kasih kurung aja. Ya. Sama sih, emang dikasih kurung. Ini juga I sama dengan I plus 1. Ya. Ini boleh kita ganti jadi I sama dengan I plus 1 sama. Karena apa? I sama dengan I plus 1 sama dengan I plus plus. Jadi sebetulnya itu dia. Ya. Oke, kita cobakan. Hasilnya akan sama. Nah, sama kan? Ya. Jadi sebetulnya bentuk while ini bisa mengatasi semua kasus pengulangan. Bisa digunakan untuk semua kasus pengulangan. Baik jumlah pengulangannya pasti maupun tidak. Ibu dari tadi bilang-bilang pasti atau tidak tuh maksudnya apa sih, Bu? Nah, sekarang saya jelaskan ya. Kebetulan di contoh kita ini jumlah pengulangannya pasti. Pastinya adalah mengikuti ya nilai awal dan batas nilai akhir ini. Seperti ini. Saya run berkali-kali, dia nggak berubah. Dia tetap sebanyak 10 kali dia mengulangnya itu. Ya. Nah, sekarang saya contohkan kasus di mana jumlah pengulangannya menjadi tidak pasti. Ya. Karena kasusnya menghendaki seperti itu. Ya, saya ambil dulu contoh record ini ya. Recordnya saya copy dari sini saja. Mana ya? Yang 2004A, 2004C. Nah, ini ya. Saya ambil dari record. Nah, di sini jam. Ya. Oke. Copy jam ke di sini. Ke record sini ya. Pas. Nah, kita lihat ya. Perhatikan di sini. Bahwa saya copy dulu. Copy dulu. Kemudian saya pas. Oke. Jam 1. Jam dasar. Oke. Jam. Bukan jam ya. Waktu. Oke. Nah, ini ya. Saya sekarang coba hilangkan dulu ini. Oke. Gak apa-apa, saya hilangkan dulu. Saya bikin ini nggak ada. Oke, ini nggak ada. Nah, ini ya. Kita punya sebuah kelas jam. Ya. Sebuah kelas jam di mana dia punya 3 buah field yaitu H,
M, dan D yang bertipe integer. Kita tahu H ini adalah jam di mana nilainya 0 sampai dengan 23. Sedangkan M 0 sampai dengan 59. D itu 0 sampai dengan 59. Ya. Nah, ini adalah fungsi untuk menginstansiasi variabel atau objek jam bernama A, dan ini adalah tindakan memanggil konstruktor. Apa fungsinya? Untuk memberi nilai awal ya terhadap elemen field dari jam, yaitu H, M, dan D. Sehingga ini bisa dikenali. Ya, ingat kalau di Java ini kalau nilainya belum ada terdefinisi, dia nggak bisa ditampilkan. Tapi di mana dia diinisialisasi? Nggak kelihatan nih H itu diinisialisasi. Dia diinisialisasi oleh konstruktor ini ya dengan nilai default. Kalau dia integer, dia akan diinisialisasi dengan nilai 0. Oke. Terus di sini kita membaca setiap field-nya ya, baca field H, M, dan D. Nah, di sini kan kita tidak memeriksa ya apa nilai yang dimasukkan oleh user. Terima aja semua sehingga dia akan ditampilkan. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, nah ya, jadi nilai awal dari H-nya ya sebelum kita input adalah 0, M-nya 0, D-nya 0. Sekarang kita coba masukkan nilai 67. Diterima aja kan? Nih, 23 diterima. Min 5 diterima. Kan ini jamnya ngaco ya. Karena masa sih ada jam 67, ininya 23, ini min 5. Nggak sesuai dengan spek dari elemen jam yang H-nya 0 sampai 23, M-nya 0 sampai 59 dan sebagainya. Terus gimana caranya? Nah, disinilah ya. Jadi struktur pengulangan itu juga bisa kita gunakan untuk memastikan nilai yang diinput oleh user itu benar. Caranya apa? Dengan kita tambahkan ya. Di sini misalnya ya, ada lagi ya, kalau kalian masukin password ketika login, itu kan ada aturannya maksimal sebanyak 3 kali, ya kan? Nah, kalau untuk memasukkan nilai jam seperti ini, nggak boleh kita maksimalkan 3 kali gitu loh. Baiknya sih diterima, dicoba input terus sampai nilainya benar. Nah, seperti apa itu logikanya? Oke, saya cobakan dulu ya. Nih, kita tadi adalah pakai batasnya tadi nilai H itu berapa? H itu adalah 0 sampai dengan 23, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita coba bikinnya. Ini tadi kan while ya. Maka nilai kita baca dulu ya. Nah, ini sebentar. Jadi ini kita coba baca dulu ya. Copy. Nah, kita coba baca dulu sekali di luar. Oke. Nah, kalau dia nilai AH ini sudah ada, berarti kita bisa gunakan untuk variabel yang dibandingkan dalam ekspresi boolean. Kita bandingkan ya. Nah, jika AH yang benar berapa? Yaitu kalau dia besar sama dengan 0, ya kan? Ya. Terus apalagi yang benarnya? Kalau dia A titik hanya kecil sama dengan 59. Ini kan yang benarnya ya. Oke. Ini harus diapit karena ada 2 ekspresi. Nah, di sini dia cukup memenuhi salah satu ya agar dia
Dia benar kalau apa? Kalau salah satunya benar ya. Salah satunya benar. Oke. Kalau salah satunya benar. Nah, atau sekarang enggak. Kita ambilnya adalah kalau kebalikannya. Kita akan mengambil di sini untuk mengulang adalah kondisi di mana dia harus mengulang. Dia harus mengulang kalau apa? Kalau nilainya ini 0 sampai 23 tidak terpenuhi. Ya, berarti apa? Nilai ininya kecil dari 0. Ya, ini yang tidak terpenuhi. Jadi kita ambil justru yang tidak terpenuhi agar dia bisa diulang. Ya, berarti ini apa? AH besar dari, bukan 59 ya, besar dari 23. Nah, kalau salah satu ini terpenuhi, dia harus mengulang. Berarti kalau salah satu, kita bisa gunakan penghubungnya adalah OR. Ya, oke. Nah, terus kita update, inilah yang akan kita ulang. Karena ini 2 instruksi ya. Oke. Nah, kita cobakan dulu untuk memastikan apakah nilai H-nya benar antara 0 sampai 23 ya. Nilai H diterima hanya jika nilai yang dimasukkan adalah mulai dari 0 sampai dengan 23. Kalau kecil dari 0 tidak diterima, harus diulang. Besar dari 23 juga harus diulang. Coba kita cobakan. Ya, kita coba masukkan kecil dari 0 dulu. Min 2. Berarti benar ya, dia minta ulang. Saya masukkan yang lebih besar dari 23, 24. Dia juga diulang. Saya masukkan yang batas misalnya 23, harusnya diterima. Berarti benar ya, sudah benar. Ya, jadi ini adalah cara kita mengulang. Dan ini nggak pasti ya, bisa jadi tadi saya ulang sebanyak sekian kali gitu loh. Nah, M saya masukkan saja dulu yang benar. Ya, oke. Nah, ini kita cobakan. Saya ulangi lagi nih ya. Kan tadi 3 kali dia mengulang membaca nilai H ya. Nah, sekarang saya coba ulangi. Tapi saya langsung masukkan nilai yang benar. Nah, saya masukkan 23. Tuh, dia tidak mengulang tetapi langsung ke meminta input M. Nah, inilah yang disebut dengan jumlah pengulangannya tidak pasti, ya. Tergantung kepada nilai yang diinput. Jadi biasanya while ini memang dipengaruhi oleh nilai variabel yang diinput, ya. Oke. Itu membuat dia tidak pasti karena tergantung pada nilai yang diinput. Ya. Dan kasusnya memang menghendaki demikian, sering digunakan termasuk untuk memvalidasi seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita update lagi ini yang sama untuk si ini kita tambahkan ya. Untuk M berarti dia di sini diganti dengan 59. Ya. Ini ganti dengan M. Ini ganti dengan M. Oke. Ini ganti dengan M. Ini ganti M. Oke. Nah, sekarang kita ini kenapa input while AM. Oh, ini 2. Udah. Ini kecil. Besar ya? Besar. Oke. Nah, sekarang kita copy lagi untuk si D. Oke. Ini D. Ini D. Ini D. Oke, D. Ya. Coba sekarang kita cobakan.
Hanya misalnya adalah 90. Pasti salah kan ngitung. Saya masukkan 2. Mau dia. 2 kali dia ngulang. Saya masukkan M-nya min 2. Enggak mau. Saya masukkan min 1. Enggak mau. Min 10 enggak mau. Saya masukkan 89 enggak mau. Dia mau 100 kali kita masukkan data yang salah, dia akan sabar aja sampai ini akan menerima nilai yang benar. Saya masukkan 45 baru dia mau. Kemudian D saya masukkan saja langsung yang benar. Ya. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan jumlah pengulangannya tidak pasti. Tergantung pada nilai yang diinputkan, ya. Karena memang yang diperiksa adalah nilai yang diinput. Makanya di sini kita mengulang instruksi ini ada juga kita taruh di awal. Kenapa? Untuk memberikan nilai awal yang pertama ini, ya. Kalau nilai yang diinput pertama sudah benar, maka dia tidak perlu masuk ke dalam loop lagi. Gitu? Sampai di sini ada yang bertanya? Nah, sekarang saya ambil contoh yang lain ya. Nah, kemarin ada kasus kita mau buat tampilan seperti ini nih. Ini saya masukkan dulu ke sini ya. Nah, copy ke sini, pengulangan pas. Oke, ya. Nih, pengulangan untuk jam dengan saya rename jam yang divalidasi. Validasi ya, pakai while ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cobakan ya. Ini saya copy dulu. Ya. Tulis segitiga. Segitiga. Segitiga dengan 4. Oke. 4 bersarang. Nah, bersarang. Jadi kita mau menulis seperti ini contohnya ya. Kita mau buat tampilan seperti ini. Oke. Yang kita mau tampilkan tuh gini. Bisa nggak menampilkan nilai 3 gini 1 1 2 1 2 3. Jadi kalau nilai n-nya sama dengan 3, dia tampilannya seperti ini ya. Kalau nilai n-nya sama dengan 4, maka dia tampilnya seperti ini. Atau saya copy aja ya ini. Kalau nilai n-nya sama dengan 4, maka dia tampilnya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau n-nya sama dengan 0, nggak ada yang ditampilkan. Ya. N sama dengan 0. Oke, gini. Jadi tergantung pada nilai n. Coba, jadi algoritma itu salah satunya adalah kita mampu menyelesaikan dengan memperhatikan pola. Jadi kalau n-nya sama dengan 0, nggak ada yang ditampil. Kalau n-nya sama dengan 1, maka tampilnya cuma gini. Ya. Nah, coba kita perhatikan bagaimana agar kita bisa menampilkan segitiga ya, yang bentuknya akan bervariasi tergantung kepada nilai n yang diinput. Gimana caranya? Berarti kita butuh 2 variabel di sini ya. I dan n. Oke. I dan n. Ya.
di mana nanti nilai N-nya kita baca dari keyboard. Oleh sebab itu kita baca dulu ya. Nah, membaca nilai. Oke, saya coba copy dari sini saja. Copy scanner ya. Segitiga bersarang. Oke. Kita butuh mana segitiga? Oh, tadi saya ngubahnya di mana nih? Alah. Kok jadi for-nya di sini ya? Saya copy aja lah di sini ya. Saya kopikan nanti ke sini. Harusnya di sini tadi kan berubahnya. Oke, saya buat dulu di sini. Nah, oke. Terus saya copy tadi yang salah nih, salah sini. Nih saya hapus saja. Oke. Cut. Nih. Ya, kita mau tampilkan ini. Oke, ya kita mau tampilkan seperti ini. Nah, kita butuh membaca nilai N ya. Makanya saya tambahkan scanner. Oke, nilai N-nya nggak di-set di sini, tapi dibaca, di input dari keyboard. Oke, nah ini saya ganti aja input N. Oke, nah di sini kita baca N sama dengan SC titik next INT. Oke. Ya. Kita baca nilai N. Nah, bagaimana caranya kita menampilkan angka ini? Nah, di sini kita akan menampilkan angka ya. Oke. Bukan hello world ya, tetapi angka. Di mana kita mulai di sini dari 1 sampai dengan N. Oke. Ini enggak usah ada. Nah, kalau cuman seperti ini, kira-kira apa yang tampil? Ya, kita lihat saja. Tampilnya hanya seperti ini. Ya, input N. Misalnya saya masukkan 3. Cuman ke bawah tampilnya 1, 2, 3. Gimana caranya? Agar dia nampilnya 1, 2, 3 seperti ini. Nah, berarti coba kalian perhatikan ya. Dia untuk setiap nilai N-nya, dia berulang tidak hanya ke bawah, arah ke baris, tetapi juga arah ke samping. Berarti di sini dia akan perlu 2 buah loop. Ya, kalau ini kita lihat dia cuman berubah nilainya kan ke bawah aja. Ya, padahal kita perlu ya untuk setiap baris itu dia mengulang. Misalnya di sini baris pertama 1, baris kedua harusnya dimulai dari 1 lagi, 1 terus juga menampilkan 2. Berarti ini sesuai dengan barisnya ya. Kalau baris kedua 1 sampai 2. Kalau baris 1 aja. Kalau baris ketiga dia menulis 1, 2, dan 3. Artinya apa? Di sini kita tidak bisa selesaikan hanya dengan 1 loop, tetapi perlu 2 buah loop. Nah, inilah namanya loop bersarang. Di dalam loop ada loop lagi. Oke, saya inikan dulu ya. Kalau kita tulis di sini, berarti nih yang sistem print line I ini adalah nilai untuk baris ya. Nah, sekarang kita buat loop untuk ke arah menyamping. Nah, saya buat for ya. Kemudian saya tambahkan variabel baru namanya J ya. J sama dengan 1. Terus tadi batasnya apa tadi? Batasnya adalah nilai I ya. Berarti I kecil sama dengan J ya.
karena dia maksimalnya adalah sebanyak barisnya, ya, nilai barisnya. Kemudian J-nya kita tambah. Oke. Nah, di sini ini adalah blok untuk si arah baris tadi. Apa yang kita tampilkan ke arah baris itu sebetulnya harusnya adalah mengikuti nilai dari si J-nya. Oke. Oke, saya copy saja ini. Jadi ini adalah yang kita tampilkan adalah nilai dari si J, yaitu mulai dari 1 sampai sesuai dengan nilai J-nya. Ya. Oke. Terus setelah itu, nah kalau bisa ini nggak pindah baris ya. Ini kita atur agar tidak pindah baris. Oke. Ya. Yang ditulis di sini apa? Nilai bukan nilai I, tetapi nilai J. Karena nilai J yang berubah dari 1 ke 2. Ya. Oke. Lalu apa ketika pindah baris? Nah, ada nggak yang ditulis di sini? Kalau ada ditulis, kita coba aja dulu ya. Oke, kita coba dulu aja ini. Apa kira-kira bentuk tampilannya? Tiga. Ya, kenapa ini? Apa yang salah? Kebalik ya. Kebalik nih, makanya hati-hati. Ya. Wah, nah tuh bisa. Ini kebalik ya, harusnya bukan I kecil sama dengan J, tapi J kecil sama dengan I. Nah, ini salah ya. Kalau nggak itu tadi bisa loop. Kalian harus teliti. Oke, 3. Nih ya, saya masukkan 3. Tuh, nih 3 terus 1 apa itu ya? Oh, ternyata itu nilai dari si barisnya ketulis nih ya. Nah, coba kita hilangkan nih ya. Ini kan nilai baris itu ya di belakang itu. Oke, saya hilangkan nilai ini ya. Oke, coba udah benar belum nih? Nah, jadi benar ya. Tadi nilai I-nya ikut ketulis dari setiap akhir dari baris nilai barisnya ketulis. Nah, ini udah nggak ketulis lagi. Ya. Oke, begitu. Nah, ini adalah algoritma yang cukup rumit sebetulnya. Kenapa? Karena kalian sudah harus melihat hubungan antar variabel, ya. Mulai memperhatikan pola, ya. Bagaimana agar hubungan antara variabel yang kita atur baik sebagai pencacah maupun apa yang ditampilkan ini menghasilkan tampilan yang kita harapkan. Ya, seperti ini. Dan itu butuh pemikiran ya. Pemikiran agar hasilnya benar. Ya. Karena ini bisa diubah loh. Misalnya gini, ya. Sekarang saya balik. Yang kita tampilkan tuh seperti ini sekarang, ya. Nah, ini. Dia nampilnya apa? Terbalik. Nah, terbalik ya, segitiganya terbalik. Waduh, sebentar. Saya harus ubah dulu namanya. Biar jadi satu-satu ini ya. Oke. Ini 1 tadi ya. 1, 1, 2. Oke, sekarang saya save dulu ini. Save lagi ya. Ini kan loop besarang ya. Oke. Copy dulu. Ya. Ini bersarang 2 ya. Bersarang 2 ya. Dia turun ya. Bawah bersarang.
segitiga bawah lah ya, segitiga for bersarang 2 aja nggak apa-apa. Ini versi yang lainnya. Oke, versi yang lainnya kita buat dia itu nggak seperti ini ya. Oke. Tapi dia adalah 1, 2, 1. Nah, gimana tuh caranya? Gimana caranya agar dia seperti ini? Ya. Dia dari besar dulu kan ini, perhatikan nih. Ya. Dari yang besar dulu. Sampai nilai yang untuk J-nya ini berarti J-nya harus kita lihat dia sampai besar gitu ya. Nah, apa yang berubah? Coba nih perhatikan. Nilai counter mana yang berubah? Kalau di kelas yang kemarin ada yang bisa menjawab. Coba. Apakah nilai I, awal I yang berubah atau nilai awal J yang berubah menurut kalian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini waktunya mau habis. Oke deh, ya. Karena di sini nilai I-nya, J-nya mengikuti nilai I, ya. Nah, di dalam segitiga ini, kita mulai dengan nilai yang paling besar, ya. Berarti nilai I-nya yang kita set lebih besar. I sama dengan N, ya. Di sini I besar dari 1. Nah, disinilah dia yang kita pakai yang versi menurun. Ya, oke. Coba kita cek. Ya, benar nggak hasilnya nih? Kita cek. N-nya 3. Hore, benar ya? Oke. Nah, ini ya. Makanya biasanya programmer itu tricky. Tricky-nya seperti ini. Dia cepat menilai pola. Kalau polanya berubah seperti ini, bagaimana agar struktur kendali ini kita buat sedemikian rupa dengan mengubah nilai awal atau nilai ekspresi booleannya dari setiap loop ini sehingga menghasilkan pola yang diharapkan, pola tampilan yang diharapkan. Nah, itulah biasanya latihan bagi programmer ya, atau latihan bagi programmer untuk bisa membuat logika program yang kreatif seperti itu. Ya. Cepat menemukan polanya. Bagaimana pola itu diselesaikan di dalam algoritmanya. Oke, ada pertanyaan? Bisakah ini dijadikan dalam bentuk while? Bisa, ya. Bisa. Karena apa? While itu intinya tadi apa? Memindahkan inisialisasi ke awal sebelum pengulangan, lalu counternya ditaruh di setelah instruksi terakhir, kemudian ubah for-nya. Oke, nah sekarang waktunya udah habis. Kita pernah punya nih ya program ini. Coba kalian tambahkan ya struktur pengulangannya ya. Misalnya mau diulang mengeceknya sebanyak 10 kali atau sekian kali. Terus untuk yang nilai MK juga begitu ya. Coba ini diulang untuk misalnya sebanyak N mahasiswa. Kemudian bisa juga ya kalian buat ya suatu program untuk login di mana kita membaca pasangan ID dan password atau membaca password aja boleh hanya mengulang maksimal 3 kali. Ya. Kalau sudah 3 kali nggak boleh lagi memasukkan passwordnya kalau masih salah. Ya,
Itu PR-nya ya. Sekarang saya mau ngabsen dulu. Karena sudah selesai, saya tutupkan dulu. Hentikan berbagi. Berbaginya enggak, saya hentikan rekamannya. Mana ya rekamannya? Mana rekaman? Rekaman mana ya? Ini ya? Oke. Nah, sekarang mau ngecek kehadiran. Oke. Kehadiran itu ada di situ ya. Oke. Mana situ? Nah, ini ya. Kehadiran ngeceknya gimana nih? Kehadiran. Oh ya ini. Oke, kehadiran coba saya panggil ya. Kayaknya ini banyak yang nggak kedetek. Oke, saya panggil aja dulu. Banyak nih. Yang saya panggil berarti di sini di daftar hadirnya dianggap tidak ada. Oke, Agil ada? Nggak ada. Al-Khanid ada? Tidak ada. Akmal? Tidak ada. Ardi? Nggak ada. Banyu? Nggak ada. Daris? Nggak ada. Dimas? Nggak ada. Hadir Bu, Dimas Bu. Nah, itu kan akhirnya ada satu. Dwi Zaki? Nggak ada. Hadir Zaki. Oke. Erik? Hadir Bu. Tuh. Terus Ibrahim? Nggak ada. Ibnu? Tidak ada. Hadir. Ibnu ada? Ya. Oke. Lalu Muhammad Rangga? Muhammad Ridwan? Muhammad Soleh? Hadir Bu. Soleh hadir ya. Oke. Dira? Hadir Bu. Ini Muhammad banyak banget ya. Harus panggil nama yang kedua. Ridwan hadir ya tadi? Enggak. Oke. Enggak ada ya. Randi? Hadir Bu. Hadir. Hadir. Kenapa nggak bisa nih? Kenapa nggak bisa? Oke, udah. Reza? Hadir Bu. Tanbirul? Nggak ada. Ini udah habis ya semua. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Bagas hadir Bu Bagas. Muhammad Egi belum Bu. Permisi Bu. Bu, izin Iksan Ferdiansyah belum, Bu? Azril Bu. Belum yang dipakai. Bagas. Bagas Bu. Bu. Sebentar. Saya ini lagi ya. Yang nggak saya panggil berarti dia hadir. Oke. Nah, saya cek lagi nih. Yang tidak hadir aja ya saya panggil nih. Agil? Hadir Bu. Oh, Agil ada. Tadi udah Ada dipanggil. Bu, maaf tadi habis di toilet. Oke. Al-Khanid? Hafisa ada? Nggak ada. Akmal? Nggak ada. Ardi? Akmal ada? Akmal ada dia ngechat ke saya Bu. Cuman nggak bisa nih. Oke. Ardi? Ardi juga Bu. Ada. Dia Harusnya dia sendiri, kenapa dia nggak hadir? Ardi dia mau terkeluarkan dari Zoom-nya, dari Zoom-nya nggak Tadi bisa ada. masuk lagi dia Bu. Tadi Ada dia. Oke, Banyu? Nggak bisa. Banyu nggak ada. Daris? Nggak ada. Ibrahim? Nggak ada. Ibrahim juga sama Bu. Dia nggak bisa on mic. Oke. Rangga? Rangga nggak ada. Banyu hadir Bu. Hah? Siapa yang Banyu hadir? hadir Bu. Banyu yang mana tadi? Banyu Nomor berapa? 85 Bu. Ya.
Oke. Ini kalian harus cepat ya tanggapnya. Kok nggak lama kita di sini urusannya. Rangga nggak ada, Ridwan nggak ada. Yang terakhir Tanwirul. Nggak ada ya. Oke, 1, 2, 3, 4, cuma 5 yang nggak hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya upload lagi ya. Mudah-mudahan bisa.